Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama aku Farul Ferry dengan NIM 23004069 dari Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Tugas yang saya bawakan kali ini dari mata kuliah pengenalan media video dan televisi, sesi 004 dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Anda Erlati MPD. Episode kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memilih media tanam yang cocok digunakan dalam polybag. Nah, kembali lagi dengan aku, Farul Ferry. Kali ini, aku akan memberikan tips bagaimana cara memilih media tanam yang cocok digunakan dalam polybag. Sebelum itu, kita akan mencari dan mengumpulkan media tanam yang akan digunakan, yaitu tanah, sekam padi, pupuk kandang, kompos, dan kokopit. Media tanam yang akan kita butuhkan pertama yaitu tanah. Tanah yang akan kita ambil adalah tanah yang agak kecoklatan, karena daya serap airnya yang cukup tinggi. Untuk memudahkan kita dalam mengambil tanah, kita dapat menggunakan cangkul ataupun sekop. Tanah merupakan komponen penting dalam media tanam. Tanah memberikan manfaat bagi pertumbuhan tanaman kita. Adapun beberapa manfaat tanah bagi media tanam, seperti menyediakan nutrisi esensial, menyediakan struktur tanah yang stabil, menahan air dengan baik, menyediakan oksigen untuk akar, mengatur suhu tanah, dan menyediakan habitat bagi mikroorganisme. Nah, media tanam selanjutnya yang kita butuhkan yaitu sekam. Sekam yang akan kita ambil adalah sekam yang sudah lama, yaitu sekam yang mudah lapuk. Sekam dapat kita jumpai di penggilingan padi. Sekam memiliki beberapa fungsi bagi media tanam kita, seperti meningkatkan drainase di dalam polybag, menahan kelembaban, menstabilkan suhu, dan menyediakan nutrisi. Sekam mengandung beberapa nutrisi penting bagi media tanam, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, media tanam selanjutnya yang akan kita gunakan yaitu kotoran sapi. Kotoran sapi yang akan kita gunakan adalah kotoran sapi yang telah lama diendapkan. Kotoran sapi memiliki banyak manfaat bagi media tanam kita sebagai sumber nutrisi, karena kotoran sapi kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang merupakan nutrisi penting bagi pertumbuhan tanaman kita. Kotoran sapi juga memiliki manfaat sebagai menetralkan pH tanah, karena kotoran sapi cenderung bersifat sedikit asam, sehingga dapat membantu menetralkan pH tanah yang terlalu basah. Nah, media tanam selanjutnya yang kita butuhkan yaitu kompos. Kompos berasal dari limbah rumah tangga seperti kulit sayuran ataupun kulit buah. Kompos memiliki peran penting dalam media tanam kita di dalam polybag. Kompos memberikan manfaat yang banyak bagi pertumbuhan tanaman kita, agar tanaman kita tumbuh secara optimal. Kompos dapat memperbaiki struktur tanah agar menjadi lebih gembur, dan juga kompos menyediakan sumber makanan yang banyak bagi mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah, seperti bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, media tanam terakhir yang kita butuhkan yaitu kokopit. Tadi, saya telah mengumpulkan beberapa sabut kelapa yang telah terbuang. Kokopit dapat kita peroleh dari sabut kelapa ini, yang melalui proses pengolahan yang sangat mudah. Sebenarnya kita lebih mudah dengan proses menggunakan alat seperti sisir besi, namun jika tidak memiliki alatnya, kita juga bisa menggunakan tangan kosong. Kokopit merupakan media tanam yang terbuat dari serat sabut kelapa yang telah diproses. Kokopit memiliki banyak manfaat penting bagi media tanam kita di dalam polybag,
seperti menahan air agar tidak cepat menguras dalam polybag. Kokopit juga kaya akan nutrisi yang penting bagi media tanam kita seperti potasium, magnesium, dan kalsium. Kokopit juga meningkatkan drainase dalam media tanam kita dalam polybag, sehingga mencegah air mengenang dan mengurangi risiko akar membusuk. Nah, sekarang semua media tanam kita telah tersedia. Untuk itu, sekarang kita akan mengaduk semuanya. Tapi kita tidak asal mengaduk. Kita telah menakar semua media tanam yang akan kita gunakan, yaitu 40% tanah, 20% kompos, 20% kotoran sapi, 10% sekam, dan 10% kokopit. Semuanya kita akan aduk. Agar memudahkan kita mengaduk, kita menggunakan sendok pengaduk agar adukannya merata. Nah, jika semua telah teraduk rata, kita akan masukkan semua media tanam kita ke dalam polybag. Nah, kita juga telah menyediakan anakan cabai untuk tanaman kita. Nah, sekarang semua media tanam kita telah masuk ke dalam polybag. Selanjutnya, kita akan nanam anakan cabai untuk tanaman media tanam kita. Cara menanam cabai adalah dengan melubangi media tanam dengan 5 cm ke dalam dan 5 cm diameter. Supaya bibit cabai kita tumbuh dengan baik, kita perlu menyiramnya dengan air bersih sebanyak 2 kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Dan juga, kita harus menghindari sinar matahari langsung pada tahap awal pertumbuhan bibit cabai. Wah, seru ya kegiatan perkebunan kita hari ini. Dari kegiatan ini, kita jadi tahu bahwa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Untuk itu, jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian, agar semua orang jadi peduli akan lingkungan sekitar kita.